بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang berusaha mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Maka kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kapanpun dan dimanapun, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat lisan, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, walisanan dan lisan, wasyafatain dan juga kedua bibir. Dengan nikmat lisan, seseorang hamba, kita semua bisa mendapatkan, bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dengan lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Maka Nabi SAW menegaskan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa basahilah lisan engkau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan seseorang bisa membaca Al-Quran, bisa meraih pahala dengan membaca Al-Quran, yang mana Nabi SAW menegaskan bahawa setiap huruf, satu huruf dari Al-Quran yaitu bernilai 10 pahala. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan falahu bihil hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, namun bal alifun harf
wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka dengan membaca alif lam mim, seseorang dia bisa mendapatkan 30 pahala. Bayangkan ketika dia setiap harinya rutin membaca satu juz, setiap harinya rutin membaca beberapa lembar dari Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan lisan seseorang bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah." Sesungguhnya seorang hamba yang dia berkata, dia berucap dengan sebuah kalimat dan ternyata kalimat tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, padahal dia tidak memperdulikan kalimat tersebut. Namun ternyata itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dengan kalimat yang dia ucapkan, disebabkan dengan kata yang dia ucapkan, maka Nabi mengatakan yarfa'ullahu biha darajat, Allah mengangkat beberapa derajat untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan lisan seseorang bisa berdakwah, seseorang bisa mengajak ke dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataannya yang lebih baik dibanding dengan orang yang mereka menyuruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi sebaliknya, dengan lisan seseorang dia bisa terjumus ke dalam dosa yang besar. Dengan lisan dia bisa terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa bahaya lisan ini sangatlah berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Rawahul Bukhari. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan juga tangannya. Para ulama menjelaskan, Nabi SAW menyebutkan bahaya lisan terlebih dahulu dibandingkan dengan bahaya tangan, karena bahaya lisan ini sangat-sangat luar biasa. Dia bisa melukai seseorang, dia bisa menzalimi seseorang dengan lisannya, padahal mungkin orang tersebut jauh dari dirinya, tidak terjangkau, mungkin di luar daerah, di luar negeri, di luar benua, namun dia bisa mendapatkan dosa disebabkan karena lisannya, dengan menggunjingnya, dengan menghibahnya, dan dosa-dosa yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh karenanya banyak dosa-dosa besar yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh lisan. Di antaranya adalah berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Jauhilah kebohongan, dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu menghantarkan seseorang kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu menghantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharra al-kadzib, dan ketika seseorang itu senantiasa berbohong, maka sehingga dia yuktaba 'indallahi kadzdzab, sehingga dia dicatat di sisi Allah bahwa dia adalah seorang pendusta. Demikian pula ghibah, yang membicarakan aib orang lain, yang membicarakan keburukan orang lain, ini juga dosa besar. An-namimah, ini juga dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Dia mengadu domba antara kaum muslimin, membuat terpecah belah kaum muslimin. Ini juga adalah dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga dosa besar yang disebabkan oleh lisan itu berkata-kata tentang agama ini, berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak memiliki ilmunya, padahal dia tidak mengetahuinya. Maka
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Syaitan itu sejatinya memerintahkan kepada kalian tentang keburukan, kekejian, dan memerintahkan kalian agar kalian berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala padahal kalian tidak mengetahuinya, tidak memiliki ilmunya. Ini juga termasuk dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah." Sesungguhnya seorang hamba yang dia berkata, dia berucap dengan satu kata, la yulqi laha balan, dan dia tidak memperdulikan kata tersebut, namun ternyata itu membuat murka Allah Subhanahu wa taala, membuat marah Allah Subhanahu wa taala dengan kata tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak pikirkan ternyata yahwi biha fi jahannam, membuat dia masuk ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq, manusia atau sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan dengan memegang lisan beliau, beliau mengatakan, "Hadzal ladzi awradani al-mawarid." Dengan inilah, dengan lisan inilah yang banyak menjerumuskanku ke dalam kesalahan. Sekali berbeliau, sekelas beliau, sahabat terbaik, namun beliau mengklaim bahwa dirinya banyak terjatuh di dalam kesalahan disebabkan karena lisannya. Bagaimana dengan kita yang terkadang tidak memikirkan apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita ucapkan? Yang penting, sebagian orang mengatakan yang penting ngomong dulu, yang penting bicara dulu, perkara nanti bagaimana dan seterusnya itu urusan belakang. Namun tidak dilakukan oleh para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan ini wahai Muadz. Faqultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallam. Apakah kita akan diazab? Apakah kita akan diminta pertanggungjawabannya dengan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilatka ummuk." Ya Muadz, celaka engkau wahai Muadz. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Tidaklah seseorang itu diseret masuk ke dalam neraka kecuali disebabkan karena lisan mereka. Riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, perhatikanlah apa yang kita ucapkan. Apakah itu akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Karena setiap apa yang kita ucapkan yang keluar dari lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada malaikat yang siap untuk mencatat apa yang kita ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu kata kecuali sudah siap malaikat yang berada di pundaknya untuk mencatat apa yang dia ucapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang dia beriman terhadap Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik
atau ketika dia tidak bisa mengatakan perkataan tersebut, maka hendaknya diam. Karena dia meyakini hari akhir, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya, perkataannya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita dari keburukan-keburukan, dari dosa-dosa besar yang disebabkan oleh lisan, dan senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga lisan kita mampu untuk meraih pahala-pahala yang besar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك جنتك العلا ونعوذ بك من النار من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.